Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara bentuk mentaati serta menjalankan perintah Allah Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap gerakan kita, di setiap amalan kita, semua perbuatan kita. Maka dengan masa luang kita dan di setiap perkataan maupun perbuatan kita, sehingga setiap titik dan inci kehidupan kita selaras dengan sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tanda cintanya para ulama kepada Nabi Muhammad itu terlihat dari bagaimana seriusnya mereka di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan seorang mukmin itu diukur dari sejauh mana ia mengikuti sunnah nabinya, kemudian ia melakukannya, merealisasikan dalam kehidupannya. Maka semakin banyak mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah dan semakin mulia. Berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu meraih cinta Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan seorang hamba pada ibadah wajib. Kemudian terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Kemudian yang keempat yaitu mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang dicintai Allah Ta'ala, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan kita, di setiap hari-hari kita. Kalau bukan kita yang melakukan, kemudian siapa yang akan melakukannya? Maka kita sedikit demi sedikit belajar sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kita, setiap perbuatan kita, perkataan kita itu terarah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada beberapa sunnah yang sering kita lupakan atau kita tinggalkan, bahkan kita belum mengetahuinya. Maka kita upas pada khutbah kali ini, yaitu yang pertama itu menjilati jari jemari setelah selesai makan, sebelum kita mencuci tangan kita. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang dari kalian telah selesai dari makannya, maka janganlah ia mencuci tangannya kecuali sesudah ia menjilati jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kita dianjurkan melakukan hal itu? Karena kita tidak tahu letak keberkahan makanan yang kita makan. Ataukah makanan yang kita makan itu terletak keberkahannya dalam piring kita yang kita makan, yang telah kita makan. Bahkan bisa jadi letak keberkahan nasi kita, bisa sebutir nasi kita yang kita makan tertinggal di jari jemari kita. Maka itulah sunnah Nabi Rasulullah SAW. Ketika kita hendak makan, selesai makan, hendaknya kita menjilati jari jemari kita. Sisa makanan yang ada di jari jemari kita jangan sampai tersisa, maka kita jilati sebelum kita mencuci tangan kita. Yang kedua yaitu mengambil nafas ketika minum sebanyak 3 kali di luar gelas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarab salasan wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas dan lebih enak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadiri majelis ilmu, ketika kita sedang bertolabul ilmi, bermuajahah, berkumpul dengan beberapa orang, itu untuk dianjurkan kita dengan memperbanyak istighfar atau meminta ampun ketika sedang bermajelis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekali majelis mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dengan arti, ya Tuhanku, ampunilah saya serta terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkaulah adalah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit demi sedikit kita pelajari, kemudian kalimat thayyibah yaitu istighfar untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Segala perbuatan ketika kita berada di majelis ilmu, entah kita akan sedikit pun akan mendapatkan dosa, itu akan kita mengucapkan kalimat istighfar, maka ampunan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak melepaskan tangan kita saat berjabat tangan dengan orang lain, kecuali orang tersebut yang melepasnya lebih dahulu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan seseorang, ia tidak akan melepaskan tangannya kecuali orang yang dijabat tangannya itu melepasnya terlebih dahulu. Inilah beberapa sunnah Rasulullah yang perlu kita ketahui. Dikit demi dikit dari hal terkecil yang kita lakukan ketika kita makan, hal-hal yang sering kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu makan, minum, hendak tidur, bangun tidur, hingga tidur kembali, itu adalah semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita pakai, kita hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar hidup kita lebih terarah,
dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian amalan kita tidak tertolak sedikit pun, sehingga amalan kita tidak akan diterima, ya. Bahkan kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmil wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa ta'dilu, saf dirapatkan dan diluruskan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.